Nggak usah lah, gini aja. Nah, gini aja. Oke, suaranya belum terdengar, tapi is connecting to audio. Oke, saya akan share ini, webnya Clarion. Webnya ini namanya softvelocity.com. Jadi kalau kalian mau tahu tentang Clarion, webnya ini softvelocity.com. Ya. Nah, di sini tampilan awalnya disebut easy to create. Apps almost write themselves. Jadi hampir coding itu tidak digunakan kalau untuk membuat aplikasi yang sangat standar. Jadi bagaimana dia mengkoneksikan aplikasi ke database dan lain sebagainya itu sudah banyak dibantu oleh Clarion. Bahasanya ini sebenarnya ya kalau kalian belajar bahasa Pascal, bahasa basic atau C kayak gitu, itu ya mirip-mirip seperti itulah. Kalau yang namanya bahasa pemrograman itu kan tidak keluar dari yang namanya tipe data, kemudian operator, kemudian kondisi menggunakan if, ada looping, ya sekitar itu aja. Nah di sini bahasanya nanti bisa dilihat skripnya seperti apa bahasanya. Ya, ini jadi mudah untuk membuat aplikasi yang bersifat custom. Jadi kalau kita sudah menggunakan template, lalu kita ingin rubah, bisa. Ya. Oke, ini tadi sudah. Kemudian Clarion itu ada berbagai macam tipe. Yang terakhir yang sudah dirilis itu Clarion 11. Kita juga sudah gunakan atau sudah beli waktu itu Clarion 11, tapi patch-nya itu enggak yang terakhir, memang kita harus beli lagi, bayar lagi. Tapi sudah ada aplikasi yang kita kembangkan pakai Clarion 11. General Ledger yang mungkin kalian salah satu dari kalian membantu membuat manual usernya itu menggunakan Clarion 11. Lalu finance yang ada di Sartika Asih itu juga menggunakan Clarion 11. Oke, kemudian apa ya? Ya, contoh ini produk-produknya. Nah, ini ada Clarion license, ada add-on drivers. Jadi ada beberapa drivers untuk ke database yang harus beli. Seperti misalnya kita kalau mau connect ke Oracle itu harus beli. Tapi ada juga yang sudah free ya, seperti kalau connect ke Microsoft SQL itu free, Sybase juga free. Kalau Clarion license, nah ini yang enterprise itu sekitar $2.000. Jadi sekarang sudah hampir berapa? 32 jutaan. Oke, apa lagi? Oh ya, kembali lagi ke sini. Add-on-nya coba. Nah, ini add-on yang dijual ya untuk mempermudah developer mengembangkan aplikasinya seperti Oracle ya. Tadi saya sampaikan ada driver yang memang harus dibeli ya. Oracle ini kita harus beli supaya bisa natif di-connect dari Clarion. Terus ada banyak, ini kita nggak banyak explore juga ya. PDF ini kayaknya sudah jadi bawaannya Clarion
template-nya terpisah nggak ya? Nah, ini. Oke. Kembali ke sini. Coba. Nah, ini kalian bisa baca-baca lah. Kemudian, sebenarnya dari subscription. Nah, ini bisa dibaca-baca. Apa itu Clarion? Nah, seperti core product-nya apa, add-on-nya ada apa saja. Kalau secara versi itu ada di mana ya? Nama. Add-on produk yang tadi. Ya, karena ada HTML, tentunya ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk XML ini berkomunikasi dengan sistem-sistem yang lain, gitu ya. Dengan menggunakan API. Ada juga Clarion.net, Clarion PHP, tapi saya belum nemu di mana. Add-on. Subscription. Nah, ini ada Clarion.net. Ya, oke. Itu pengantar, jadi kalian bisa explore apa itu Clarion dari website softvelocity.com. Sekarang saya akan masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasi yang kita gunakan ini kebanyakan masih menggunakan Clarion 6. Ya. Kalau yang sebelum Clarion 6 yang masih digunakan, ada yang masih Clarion 5. Kemudian loncat ke Clarion 11. Jadi setelah Clarion 6, itu nggak menggunakan Clarion 7, 8, 9, 10, tapi loncat ke Clarion 11. Pak Didin, salah satu freelancer programmer kita, sudah coba porting ya dari Clarion 6 ke Clarion 11. GL itu sudah proven lah kalau menurut saya. Finance masih ada beberapa perbaikan karena ada beberapa bug, tapi itu bisa dilakukan. Nah, kalian kalau mau belajar menggunakan Clarion 11, itu bisa langsung diinstal menggunakan laptop yang sudah 64 bit. Tetapi kalau yang Clarion 6, itu harus menggunakan virtual machine yang masih menggunakan Windows 32 bit. Nah, saya akan tunjukkan dulu yang 32 bit. Jadi kalau nanti kalian saya berikan tugas, misalnya apa ya, tugas yang paling terlihat itu nanti mengkonversi misalnya dari Clarion 5 ke Clarion 6 itu harus menggunakan ini virtual machine VM. Oke, ini saya stop. Saya buka dulu VM-nya. Ini sudah saya buka. Saya share lagi. Nah, ini. Laptop kalian rata-rata berapa RAM-nya? 4 mega, 8 mega, 8 giga. 64, Pak. 64 bit. Oh, enggak, anunya apa, memorinya berapa? 4 giga. 4 giga ya, lambat sih 4 giga. Minimumnya berapa, Pak? Oh, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang masih bisa dibuka sih. Nggak apa-apa, nanti kalau mau belajar menggunakan ini, nggak apa-apa diinstal dulu lah. Nanti biar dibantu, didampingi oleh siapa?
Mas Oki dan Cahyo, Mas Cahyo. Oke, jadi dari virtual machine ini, saya sudah install Clarion 5 dan Clarion. Nah, seperti itu. Ya. Saya akan buka dulu Clarion 5, tapi saya akan rename dulu. Cara installnya bagaimana? Saya rename dulu. Oke. Nah, jadi ada masternya, Clarion. Ini Clarion 5. Ya. Tinggal dijalankan setupnya ini. Tapi sebelumnya serial text-nya, serial number-nya di copy aja, atau dibuka aja lah, nanti di input secara manual di saat install. Ini kita jalankan. Kalau nggak muncul. Do you want to follow? Yes. Okay. Source, coba ya. Oke, ini. Oh iya. Jadi pakai ini. Setup. Nggak bisa. Source K5, Clarion 5 old. Nggak bisa Coba Clarion 6, kita langsung Clarion 6 dulu. Aneh nih. Gunakan yang ini. Tapi harus saya rename dulu nih. Oke, kita install Clarion 6 aja. Nanti Clarion 5-nya bisa dicoba menggunakan source yang lain. Mungkin ini ada masalah. Oh, harus diinstal ke desktop dulu. Di copy gitu, Ki. Di copy ke desktop gitu. Oke, coba ya. Saya copy ke desktop dulu. Di desktop nggak ada gitu. Sini. Oh, ini Clarion 5. Oh, ini udah ada ya. Coba. Ya. Oke, ini kita sedang install Clarion 5. Ini tinggal next saja. Yes. Next. 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 Biarin aja itu. Next. Next. Udah dia install Clarion 5-nya. Nah, karena Clarion 5 ini yang kita install ini Clarion 5 generic ya. Padahal ada beberapa template yang harus kita install. Itu bisa sih diinstal satu-satu, tapi untuk mempercepat kita sudah ada yang sudah diupdate. Jadi nanti tinggal ditimpa. Kalau sudah jadi seperti ini di C ada Clarion 5, ini nanti tinggal diupdate atau ditimpa dari Clarion yang sudah lengkap installernya. Tinggal ditimpa gitu aja. Jadi ini bisa saya hapus, ya, gunakan yang Clarion 5 ini. Itu cara install Clarion 5. Sekarang cara install Clarion 6. Berarti ini harus ditaruh di D dulu.
Di desktop dulu nih. Coba ya. Clarion 6. Saya copy ke desktop. Desktopnya kelihatan nggak dari situ? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Ini kita tinggal masuk ke sini, kemudian kita jalankan. Nah, ini juga sama. Yes. Next. Save. Nah, ya, jadi next gitu selesai. Nanti sudah jadi Clarion 6, tinggal nanti dikopikan dari Clarion 6 yang sudah diinstal template-template yang memang kita perlukan. Template-template itu seperti add-on ya. Jadi kalau di generiknya nggak ada fitur untuk save ke PDF. Nah, di Clarion 6 itu ada add-on atau ada template yang bisa membantu save ke PDF. Contohnya itu salah satu contoh template. Nah, kalau sudah, ya ini sudah, tinggal ditimpa aja dengan Clarion yang ini. Jadi ini saya anggap saya timpa ya, ini saya hapus lagi. Jadilah Clarion 6 yang sudah ditimpa dengan menggunakan Clarion yang ada di ini, nanti bisa di copy ini masternya. Nah, contoh ini Clarion 6, Clarion 5 ini sudah diupdate. Oke. Selanjutnya kalau sudah diinstal dan sudah diupdate dengan Clarion yang sudah lengkap, yang sudah diinstal update sama template-template yang diperlukan, kita bisa buka aplikasinya. Bisa buka Clarionnya dengan membuka aplikasi yang sudah ada atau aplikasi-aplikasi contoh. Oke, sekarang, oh ya, ini ada Clarion 11, Clarion 10. Ini nanti bisa digunakan untuk menginstal Clarion 11 di Windows yang 64 bit. Cara installnya sama, pakai next kayak gitu. Hasilnya nanti tampilannya agak sedikit berbeda. Nanti saya tunjukkan. Oke, sekarang saya buka Clarion 5 dulu deh, Clarion 5. Nah, ini tampilan pertama. Jadi, begitu Clarion itu dibuka, tampilannya akan seperti ini. Ada file, ada data modeler. Ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar tabel yang sudah kita bikin menggunakan dictionary. Nah, di Clarion itu, sebelum kita membuat aplikasi, kita harus membuat yang namanya dictionary. Apa yang dimaksud dengan dictionary? Dictionary ini berisi tabel-tabel atau data-data yang digunakan untuk menyimpan data kalau nanti aplikasinya sudah jadi. Nah, kalau kita menggunakan Sybase, contohnya yang kita sering gunakan, kita harus membuat dictionary itu sinkron atau sama dengan yang ada di Sybase. Caranya bisa dengan dua cara, misalnya kita bikin dulu Sybase-nya, ya di Sybase kita bikin tabel A, B, C, di dalam tabel A itu ada atribut A, B, C juga, gitu ya. Nah, setelah nanti sudah dibuat di database, di Sybase, kita bisa langsung insert atau import ke dalam dictionary. Nah, jadi di sini untuk awal mula kita harus membuat file baru untuk dictionary. Ini dictionary. Nah, setelah nanti membuat file baru dictionary, baru kita bisa bikin aplikasinya. Kita tidak akan gunakan Sybase, tetapi kita akan gunakan yang namanya TopSpeed. TopSpeed ini merupakan database bawaannya Clarion. Dia masuk ke dalam kelompok XBIS, jadi bukan RDBMS, bukan Relational Database Management System. Kalau contoh yang mungkin kalian pernah pelajari itu seperti database DBase atau Workbase kayak gitu. Nah, ini kita coba membuat
dictionary dengan menggunakan bawaannya Clarion, yaitu top speed. Jadi dia bukan RDBMS, tetapi levelnya XBIS. Ya. Jadi file scheme. Kita coba simpan di Clarion 5. Kita bikin folder tes misalnya ya. Di sini kita bikin folder tes. Kita isi atau kita tentukan nama filenya itu misalnya tes. Kita save. Nah, tampilan ininya seperti ini, tampilan dictionary-nya itu seperti ini. Cara kita membuat, jadi di dalam dictionary itu berisi tabel-tabel ya, yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, kalau tabel kan di dalamnya juga ada atribut-atribut atau field-field-nya. Gitu. Kita misalnya bikin apa ya, bikin aplikasi sederhana untuk mengelola data mahasiswa misalnya. Jadi kita bisa tambahkan tabel yang untuk menyimpan data mahasiswa. We want to use quick load, jadi menggunakan wizard yang mempermudah membuat nggak usah, kita no aja. Kita beri nama tabelnya mahasiswa, MHS. Nah ini top speed ini bawaannya Clarion. Kita bisa pilih driver yang lain. Misalnya tadi ya, kita mau menggunakan SQL Anywhere atau Sybase Anywhere. Ini kita pilih. Atau kita menggunakan Microsoft SQL, kita bisa pilih. Atau kita mau menggunakan ODBC. Kalau ODBC kan apapun bisa ya. Oracle, nanti koneksinya pakai ODBC bisa juga. Atau Informix pakai ODBC bisa juga. MySQL pakai ODBC bisa juga. Ya. Jadi kalau ada ODBC nanti selama kita buatkan drivernya atau DSN atau DNS ya, itu kita bisa panggil. Nanti bisa dicoba. Nah sementara kita menggunakan default-nya top speed, kemudian yang lainnya dikosongin aja. Kita bisa sini. Ini saya mute dulu deh, biar nggak berdengung. Oke, setelah muncul mahasiswa, kita bisa isi datanya dengan ngeklik 2 kali. Ya, ini tabel mahasiswa mau diisi atribut-atributnya. Insert di sini. NIM. NIM itu panjang stringnya misalnya 10. Nah, setelah NIM langsung bisa menginput atribut yang lain, misalnya nama, panjangnya 40. Alamat, misalnya 75 panjangnya. Tanggal lahir, punya date. Nah, date ini ada yang namanya screen picture. Formatnya mau seperti apa? Kalau di sini di 17. Biasanya kita menggunakan D06. Ya, jadi D06 itu formatnya tanggal, bulan, tahun. Oke, kalau sudah nggak nambah lagi, ini. Kemudian yang namanya tabel itu harus mempunyai primary key. Kita bikin atau menentukan primary key-nya dari case di sini ya. Kalau primary key kita beri nama aja PK, primary key. Primary key itu harus unik. Dia sebagai primary key. Mau auto number nggak? Kalau auto number itu begitu nambah jadi 1. Kalau tadinya datanya kosong, nambah 1. Kalau sudah ada 1, nambah lagi 2. Karena ini menggunakan string, nggak usah auto number. Case sensitive, nggak usah. Komen bisa dikasih keterangan apa, option ya dikosongin aja, dilewat. Kemudian field. Field-nya apa? Untuk primary key-nya pasti name. Nah, selain primary key, kita bisa membuat key yang lain. Key yang lain itu
digunakan untuk pencarian data. Misalnya kita mau bisa mencari data berdasarkan nama, berarti kita isi, ya, atau bikin apa key-nya. Biasanya saya bikinnya seperti ini. Atributnya apa? Nama. Nama data apa namanya? Tabelnya apa? MHS. Lalu key. Gitu. Kalau nanti foreign key, biasanya saya menggunakan FK. Gitu. Ini kan tidak digunakan untuk berrelasi ke tabel yang lain, jadi pakai key ini aja. Ini biarin, ini juga dibiarin. Lalu field-nya nama. Oke, sementara kita bikin primary key 1, kemudian key nama untuk searching berdasarkan nama. Ya. Dah, kita simpen, close, kita close. Nah, setelah dictionary-nya jadi, baru kita buat aplikasinya. File new application. Nah, kita tulis namanya test juga. Save tadi. Lalu kita tentukan file test ini menggunakan dictionary mana. Ya, dictionary test juga yang barusan kita bikin. Ya. Dah. Kemudian, oke, first prosedurnya ini biasanya default ya, nggak usah dirubah. Jadi nanti prosedur pertama yang dibuat itu namanya min. Itu kalau di Visual Basic atau di .NET mungkin namanya frame ya. Terus destination type-nya itu XC, ya, jadi nanti bisa dijalankan. Template-nya menggunakan ABC, ini default-nya, karena sebelumnya ada yang namanya legacy, Clarion, tapi kita sekarang sudah menggunakan template atau semacam coding yang menggunakan format ABC. Mengenai apa itu ABC atau apa itu Clarion, nanti perlu dipelajari lebih lanjut. Apakah kita akan menggunakan wizard? Jadi untuk menggunakan wizard, ini kita klik wizard-nya. Ya. Oke, kemudian next. Wizard itu tadi ya membuat atau membantu bikin frame-nya sendiri, bikin form-nya juga udah sendiri, itu maksudnya otomatis oleh Clarion, tidak perlu dibuat secara manual oleh kita. Ini page control model yang akan digunakan, apakah menggunakan button atau toolbar, dua-duanya. Apakah ingin supaya Clarion ini bisa dijalankan menggunakan internet? Clarion itu bisa, aplikasi Excel-nya bisa dijalankan menggunakan internet, menggunakan bantuan third party namanya application broker. Jadi dari application broker itu nanti aplikasi akan di-generate ke dalam bentuk HTML dan script-script lain yang memang diperlukan untuk bisa membuat aplikasi ini berjalan secara web-based. Nah, ini bisa diklik juga, ya. Tapi sementara nggak usah juga nggak apa-apa. Next, finish. Nah, dia langsung generate, formnya di-generate, ya. Ini min atau frame-nya di-generate, lalu form untuk di sini istilahnya browse untuk melihat data seperti apa, lalu kalau untuk update, mengisi data, mengubah data, menghapus data, itu menggunakan form, lalu report atau laporan itu menggunakan ini, prosedur report. Jadi dalam kurungnya ini jenis-jenis prosedur. Ada frame itu berarti form utamanya, ada browse itu untuk menampilkan data, bisa untuk searching juga. Kalau form itu untuk update, sedangkan untuk laporan itu menggunakan report. Oke, setelah kita dibantu oleh wizard membuat aplikasi, ada yang harus dirubah di sini, itu project. Nah, di project ini biasanya yang harus kita rubah adalah di propertinya ini. Windows-nya mau menggunakan Windows yang berapa? 32 bit. Clarionnya, memori model menggunakan Clarion. Dan ini,
kalau kita menggunakan standalone, pada saat aplikasi itu diinstal di komputer yang tidak ada Clarionnya, DLL yang ada di Clarion itu harus disetelahkan. Tapi kalau DLL-nya itu mau digabung dalam satu file exe, ini harus dibuat lokal. Jadi nanti kalau aplikasi ini di-copy di komputernya Robi atau komputernya siapapun yang belum ada Clarionnya, ini akan bisa jalan, langsung jalan aplikasi. Nah, ini kalau memang kita nggak perlu debug, supaya filenya nggak terlalu besar, file exe-nya nggak terlalu besar, di-off-kan aja. Nah, ini CPU-nya akan menggunakan yang seperti apa, misalnya kita gunakan Pentium. Oke. Yang lainnya default aja. Kalau sudah, simpen. Ini simpen. Kita tinggal compile. Ini di compile. Ini sudah di generate source-nya, karena ini kan aplikasi visual ya, visual atau apa namanya, generator ya, aplikasi visual atau 4GL ya. Jadi kalau zaman dulu, kalau kita bikin aplikasi menggunakan Pascal, skripnya dulu ditulis. Kita mau bikin kotak gitu kan harus bikin script box kurung buka, sudut kanan apa kiri atasnya itu X1, Y1-nya di mana, terus X2, Y2-nya di mana. Nah, kalau bahasa pemrograman visual atau 4GL itu kan kita bikin form-formnya yang sudah dibantu juga oleh wizard. Saya belum buka ini ya. Ini contohnya yang frame. Tampilannya udah dibuatin. Jadi nanti akan ada menu file, edit, browse, report, window, help. Kayak gitu. Lalu yang browse itu kayak apa? Browse itu seperti ini isinya. Ini bisa menggunakan apa? Klik window ya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Sudah dibuatkan. Kalau yang form, nah, form untuk ngedit, untuk isi data seperti ini. Kalau report, nah, report ini menggunakan report di sini. Nah, sudah dibuatkan juga. Jadi kalau kita hanya pengen bikin aplikasi standar, nggak perlu dimodif ya udah, nggak usah coding, sudah jadi. Ini tadi sudah dikompil, sudah sukses, nggak ada error, tinggal dijalankan. Nah udah jalan nih. Ya. Menu file itu ada print setup, ini sudah dibuatin. Mau diarahkan kemana print setup-nya, gitu kan. Kemudian ini ya kalau pengen cut, copy, paste, ini ada menunya. Nah ini browse, ya, browse yang untuk melihat data. Contohnya seperti ini. Ini menggunakan urutan berdasarkan primary key. Primary key-nya apa? NIM. Jadi dengan tab yang aktifnya itu PK, maka nanti data akan terurut berdasarkan NIM. Tapi kalau kita klik yang ini, data akan terurut berdasarkan nama. Coba kita isi misalnya 5 data lah. Misalnya ini 001. Misalnya Robi. Alamat Cililin. Ini ngawur aja saya ya. 90 misalnya. Ya. Terus 002 Rizky. Misalnya alamatnya Ciputrak, gitu kan. Ini ngawur-ngawur aja dulu. Saya nggak tahu umur kalian kan. 91 bener nggak? Atau tahun berapa kalian? 2000 ya? Ya, nggak apa-apa lah. Harin misalnya. Misalnya Subang. Tanggal lahirnya misalnya 15.06. Biar kelihatan tua, umurnya 70 deh. Contoh aja ini. 004. Misalnya flow.
Alamatnya Bangka misalnya kan. 4007 misalnya 64 misalnya. Oke, satu lagi 0005 Oki misalnya Jogja. Kelahiran berapa Oki ini? Anggap saja kok mau satu lagi ya. 17/10 tahun 2000. Nah, ini kan ngurut berdasarkan NIM. Tapi kalau kita klik di sini, dia ngurut berdasarkan nama. Gitu. Nah, ini juga bisa diurutkan berdasarkan nama secara descending juga, tapi ya itu nantilah. Ya. Oke, datanya kalau sudah diinput seperti ini, kalau mau dihapus ya tinggal dihapus, delete. Ya. Tetapi ini juga kalau nanti kita menggunakan RDBMS, konsep-konsep seperti referential integrity itu juga berlaku ya. Kalau misalnya di database kita bikin referential integrity, restrict, cascade, kayak gitu, itu juga pengaruh. Oke, itu cara inputnya. Kemudian laporannya yang sudah dibuat apa? Laporan diurutkan berdasarkan primary key. Nah, ini kan. Ini kan berdasarkan NIM terurutnya. Kalau yang berdasarkan nama, nah ya, 004, tapi namanya terurut. Nah, itu sebelum kalian nggak usah ada tanya dulu. Sekarang saya mau jelaskan dulu, kalau Clarion 6 seperti apa? Mirip, ya. Sekarang saya mau close dulu. Ini saya rekam, jadi nanti kalian bisa lihat di YouTube, nanti saya upload, bisa dipelajari. Oke, Clarion 6 mirip, ya. Kita buka Clarion 6. Ya. Oke, ini di cancel aja. Kita bikin apa? Ya sama, bikin dictionary dulu. Oke, kita simpan di, ada nggak tes di sini? Nah, misalnya, saya mau bikin folder lagi, misalnya mahasiswa tadi ya. Folder tes lagi di sini. Namanya mahasiswa di CT. Nah, ya, jadi tampilannya agak sedikit berbeda. Cara nambahnya, kalau ini ya dari sini, add table, nggak usah. Nama tabelnya apa? MAS. Ya. Top speed juga, ya. Oke. Nah, kalau ingin ngisi datanya gimana? Bisa dari sini langsung. Kolomnya apa tadi? NIM. Panjangnya 20. Nama. Panjangnya 40. Alamat. Panjangnya berapa? 75 misalnya. Tanggal lahir. Ini dibuat di 06. Udah. Kemudian tadi ya, key-nya. Nah, key-nya nambah dari di sini. Tampilannya aja yang berbeda. PK. Atributnya ini require unique, primary key. Lalu kolomnya apa? NIM. Ya. Oke. Tambah lagi yang nama underscore apa tadi? MHS K. Ya. Ini langsung di sini. Nama. Sudah jadi, tinggal disimpan. Kemudian kita buka. File new application sama. Tadi kita masuk ke folder test. Namanya juga mahasiswa. Ini juga sama, nanti akan ditanya apakah
mau pakai wizard atau tidak, lalu dictionary-nya apa, ya, ini sama, ini application wizard, oke, next, 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 ini pakai bot tadi ya, sedikit berbeda tampilannya, next, apakah mau pakai ini, nah, nggak usah, next, next, finish. Nah, ini juga sama, ya perlu dirubah, tapi kalau merubahnya ini sekarang dari sini, project. Nah, propertiesnya tadi, ini yang dibuat lokal. Debug perlu nggak? Nggak usah, biar lebih kecil filenya. Oke, tinggal di generate. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai, tinggal dijalankan di run nih. Nah, tampilannya ya mirip kan, ada browse, ya. Nah, ini diisi lagi seperti tadi. Nah, nanti saya akan minta kalian nanti menggunakan ini aja apa? Tapi install VM enggak apa-apa lah, yang 4 mega, 4 giga cukup ya Ki ya. Waktu itu kan untuk aplikasi kecil bisa ya Ki ya. Nanti biar didampingi apa Pak Oki untuk install VM. Nanti pakai yang 4 mega tapi ambil aja yang untuk VM-nya 1,5 giga, sorry ya, 1,5 giga misalnya. Nanti diinstal ini karena ada kerjaan untuk mengkonversi dari Clarion 5 ke Clarion 6. Itu nanti saya ajarin. Nih, Oki jawabnya apa? 4 giga cukup kok ya untuk aplikasi yang kecil, kecuali yang finance itu memang gede itu. Tapi kalau yang SDM bisa. Nah, jadi itu cara mudah kita membuat aplikasi menggunakan wizard. Kalau kalian pengen lihat codingnya seperti apa, ya nanti, oke, ini saya tunjukkan ya codingnya. Ini di sini ada embed. Nah, kalau kita lihat di source, ini coding yang dibuat oleh Clarion kalau ini sih. Nah, kita paling nambahin dikit. Saya mau bukakan aplikasi yang sudah ini ya, sudah pernah saya buat. Bentar, saya buka yang simpan aja dulu. Contohnya yang marketing misalnya di sini ada ya. Oke, marketing ya. Versi 5 deh. FO deh. Ada nggak? Ini aplikasinya sudah agak gede. Nah, ini yang merah-merah, ada tanda-tanda merah ini, itu ada coding yang dibuat oleh programmer. Jadi kalau kayak gini ini nggak ada ini. Tapi kalau yang merah kayak gini ada. Contohnya kita lihat. Kita klik kanan, lalu ada embed di sini. Nah, kita bisa kayak di minimize gitu ya. Nah, ini contoh embed yang kita bikin sendiri oleh programmer, oleh kita gitu. Nah, ini contohnya nih. Kita bisa menggunakan script SQL kayak gini. Nah, seperti ini. Tapi juga ada coding Clarion ini. Ini coding Clarion nih, if ya. If seperti ini. Kalau assignment mengisi sesuatu nilai ke dalam sebuah variabel, ini ya sama dengan gitu. Kalau ada opsi kedua menggunakan else ya, mirip-mirip. Coba coding yang agak panjang, contohnya ada nggak ya? Mungkin di transaksi ini.
misalnya di Booking. Ya, ada looping, ada apa? Ada if, ya udah itu. Ini nggak ada. Ah, ini contohnya. Nah, udah. Ya. Ini contoh-contoh untuk apa? Ya, ini untuk misalnya kalau setelah transaksi harus ngupdate ke tabel apa kayak gitu. Ini contoh-contoh coding. Ada pertanyaan? Sementara ini kenalan dulu Clarion itu apa. Tadi saya sudah kenalkan melalui websitenya softvelocity.com. Lalu cara nginstall Clarion 5 gimana? Cara nginstall Clarion 6 gimana? Cara membuat aplikasi sederhana dengan Clarion 5 dan Clarion 6 juga sudah. Saya tunjukkan coding contohnya juga sudah. Jadi supaya nggak terlalu pusing, mungkin pertemuan kita atau diskusi kita sampai sini dulu. Oke ya? Iya Pak, oke. Ini saya simpan, nanti kalau sudah saya convert, saya upload, kalian bisa buka, ya, bisa dicoba-coba. Uploadnya di mana Pak? Apa? Di upload di mana? Nanti saya upload di YouTube aja, nanti kalian tinggal lihat, ya. Oh iya, iya Pak. Oke ya? Oke, iya. Ya.